kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam program TVR 17. Lewat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 20 Oktober 2022. Pemirsa, tahun 2023 sudah di depan mata. DPR mengingatkan pemerintah untuk tetap mewaspadai situasi perekonomian global dan ancaman resesi di sejumlah negara maju termasuk Indonesia. Meski begitu pemirsa, DPR tetap meyakini pertumbuhan ekonomi di tahun depan dan Indonesia diprediksi mampu tumbuh meski akan ada penurunan dari target yang telah ditetapkan. Inflasi global dan kenaikan suku bunga membuat banyak negara berpotensi gagal membayar hutang ditambah dengan situasi perekonomian global yang semakin pelik dan ancaman resesi di sejumlah negara maju termasuk Indonesia. Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, China, dan Eropa diprediksi akan mengalami resesi pada tahun depan, sementara Indonesia terbilang masih cukup aman dari ancaman resesi. Meski begitu, DPR RI terus mengingatkan pemerintah untuk tetap mewaspadai ekonomi global. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meikiansyah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mampu tumbuh sebesar 5%, meski ada penurunan dari target di dalam Undang-Undang APBN di 2023 sebesar 5,3%. Namun, kondisi dan faktor eksternal dinilai akan tetap mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Kita melihat negara-negara Argentina, sebelumnya kita juga tahu Turki, kemudian juga bahkan Amerika Serikat dan lain-lain mengalami pertumbuhan yang negatif. Alhamdulillah Indonesia dengan target di 2022 yang sudah tercapai dan target di tahun 2023 dengan angka 5% lebih pertumbuhan dengan mempertahankan inflasi di bawah 4% menjadi sebuah pekerjaan besar yang melibatkan semua sektor, baik sektor keuangan dan lain-lain, di mana memperbaiki beberapa hal tadi menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh kita semua. Kendati demikian, di tengah situasi perekonomian global yang semakin rumit, kondisi Indonesia masih terbilang aman. Hal tersebut terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, yakni 5,4% dari kuartal 2 2022. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyoroti kasus gagal ginjal akut yang dialami oleh anak-anak usia 1 hingga 5 tahun. Untuk itu, Komisi 9 mendesak Badan POM untuk menarik peredaran semua obat yang diduga memiliki kandungan berbahaya serta mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap zat berbahaya yang terkandung dalam obat yang dikonsumsi anak-anak. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Badan POM, serta Dokter Anak Indonesia melakukan investigasi secara menyeluruh serta penelitian lanjutan terhadap zat pada obat sirup yang diduga berbahaya dan mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak mengalami peningkatan. Hingga saat ini sebanyak 189 kasus telah dilaporkan dan paling banyak didominasi anak usia 1 sampai 5 tahun. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menegaskan, hal ini tidak bisa dibiarkan. Ia mendesak Badan POM menarik produk obat yang berbahaya dari pasaran. Kementerian Kesehatan juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan POM dan ID, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap zat berbahaya yang ada dalam obat maupun makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Harus investigasi. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Anak-anak adalah masa depan bangsa kita, tetapi ketika anak-anak sudah mendapatkan satu gangguan ginjal kan sangat memprihatinkan. Untuk itu saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah sangat tepat ya, terutama BPOM ya. Begitu mendapatkan informasi, mereka berkoordinasi, bertukar data dengan negara lain, kemudian di Indonesia berdasarkan laporan IDAE, Asosiasi Dokter Anak Indonesia yang sudah begitu banyak di berbagai daerah ada gangguan ginjal. Saya kita apresiasi ya, BPOM mengambil langkah dengan menarik peredaran, menghentikan peredaran untuk zat-zat yang diduga menjadi salah satu pemicu. Meskipun pemicu utama sampai sekarang juga belum diketahui pasti ya. Kita desak kepada pemerintah berkoordinasi dengan semua pihak, kemudian para peneliti untuk menginvestigasi secara menyeluruh.
Rahmat berharap Badan POM melakukan langkah-langkah pengawasan intensif terhadap obat anak dan segera menyampaikan hasil uji klinis kepada masyarakat untuk mencegah gagal ginjal akut pada anak. Hilman Hidayat dan Rifki TVR Parlemen melaporkan. Pada pertemuan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar mengapresiasi kinerja IDI dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan selama masa pandemi. Dalam pertemuan ini ada pula pembahasan terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang kesehatan yang akan disahkan sebagai salah satu rancangan undang-undang prolegnas prioritas tahun 2023. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menerima audiensi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang kesehatan yang akan disahkan sebagai salah satu rancangan undang-undang prolegnas prioritas tahun 2023. Dalam pertemuannya, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID dipimpin langsung oleh Ketua PBID Adib Humaydi menyampaikan laporan-laporan terkait penghapusan pandemik virus COVID-19 hingga saat ini. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja IDI selama ini dan kesiapannya untuk menjalankan peran penting dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Indonesia dan mengatasi masalah-masalah kesehatan seperti pada masa pandemik yang lalu. IDI diharapkan bisa bekerja sama sebagai kekuatan sosial yang bisa membantu masa-masa darurat. Keberhasilan IDI saat pandemi menjadi rujukan utama pemerintah dan masyarakat tentu saja telah membuktikan IDI berhasil menjadi partner produktif bagi penanganan krisis kesehatan. Selanjutnya, Abdul Muhaimin Iskandar menambahkan, DPR RI terus menunggu proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut dan menganggap penting masukan dari PBID. Beberapa undang-undang tentang profesi kedokteran, undang-undang tentang kebidanan dan lain-lain sudah cukup. Nah, tentu DPR sangat menunggu saja dari semua proses itu dan masukan IDI sangat penting supaya kita tidak gegabah di dalam memutuskan undang-undang Omnibus Law. Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan cuaca ekstrim yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Informasinya pemirsa selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pemirsa atau BMKG memproyeksi cuaca ekstrim akan terus berlanjut hingga 21 Oktober 2022. Dan cuaca ekstrim diprediksi akan terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya mitigasi potensi terjadinya bencana yang mengancam masyarakat. Komisi 5 pun meminta pemerintah pusat dan daerah menjalani koordinasi yang baik untuk menentukan langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim dan curah hujan dengan intensitas sedang lebat yang masih akan terjadi di sebagian wilayah Indonesia hingga sepekan ke depan. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan siaga bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Selain curah hujan tinggi, BMKG juga menyebut potensi air pasang di wilayah pantai utara Jakarta dan pantai Belawan serta potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter. Untuk itu Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya mitigasi potensi terjadinya bencana yang mengancam masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menekankan, pemerintah pusat dan daerah harus menjalin koordinasi untuk menentukan langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Mulyadi juga meminta masyarakat melakukan persiapan dan pelatihan penanggulangan bencana. Bencana di Indonesia adalah suatu yang suka tidak suka kita harus selalu waspada ya. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, berperilaku sehat dan terus belajar ya dari bencana-bencana wilayah lain sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dan seterusnya. Terpenting juga untuk sahabat-sahabat di Basarnas yang menjadi mitra Komisi 5, kami berharap Basarnas dengan segala sumber daya yang dimiliki betul-betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya bencana itu kita pastikan berdoa ya tidak sampai terjadi saya kira. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rau meminta pemerintah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur. Salah satunya, pembangunan waduk di puncak Jawa Barat untuk mengurangi potensi terjadinya banjir yang kerap melanda Jakarta tiap memasuki musim penghujan. Kita lihat sekarang ini ada 3 waduk yang harus diselesaikan, ya kan? Untuk menangani banjir di Jakarta itu ada 2 di daerah Bogor, ya kan? Ini harus segera selesai. Karena kalau tidak itu bisa kalau selesai dengan selesainya 2 waduk yang di daerah Bogor, saya kira ini juga bisa mengurangi ya dampak banjir di Jakarta, ya kan? Jadi itu kami sudah minta tadi dan pemerintah daerah Jawa Barat pun sangat mendukung. Untuk memaksimalkan pencegahan terjadinya bencana, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mendorong BMKG untuk melakukan mitigasi bencana secara detail dan bersifat kewilayahan. Hal ini bertujuan agar setiap wilayah dapat memetakan potensi bencana serta mitigasinya. Selalu sampaikan supaya BMKG dalam melakukan mitigasi bencana itu secara detail. Yang
jangan hanya secara universal, secara detail yang sifatnya kewilayahan, dan juga melakukan komunikasi koordinasi dengan pemerintah daerah. Apa mitigasi itu yang akan terjadi terhadap daerahnya, kemudian daerah diberi satu masukan apa yang harus dia lakukan sehingga perencanaan kabupaten itu bisa ada satu penyesuaian terhadap mitigasi bencana. Di sisi lain, BMKG juga diminta memberikan update data akurat terkait perubahan cuaca dan potensi terjadinya bencana agar seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat mengambil langkah cepat dan antisipatif. Untuk itu, keseluruhan tugas pokok dan fungsi tersebut harus didukung oleh kerjasama dan koordinasi yang baik antara BMKG, Basarnas, dan pimpinan daerah. Pemetaan kawasan rawan bencana menjadi hal mutlak sebagai upaya pengurangan risiko. Meskipun potensi bencana tidak bisa dihindari, tetapi masyarakat tetap harus berikhtiar dengan melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mencegah timbulnya korban akibat bencana alam. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di lingkungan Komplek Parlemen merupakan komitmen dalam mewujudkan aksi nyata DPR dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim. Informasinya pemirsa sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, DPR RI telah melakukan langkah nyata, yaitu dengan mengusulkan rencana atau rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau biasa disebut dengan RUU EBT. Dan di sini sebagai usul inisiatif dari DPR RI, aksi nyata lainnya juga ditunjukkan DPR RI dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Kompleks Parlemen sebagai bentuk pengurangan emisi dan memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR. Untuk itu mengetahui informasi terkait PLTS di Kompleks Parlemen, berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa.
Pemirsa, tahukah Anda dalam setiap tahunnya dunia ini menggunakan 35 miliar barel minyak bumi. Dan tentunya dengan ketergantungan ini pasti akan merusak bumi dan suatu saat akan habis. Menurut prediksi para ilmuwan bahwa minyak bumi ketersediaannya hanya berkisar 50 tahun mendatang. Sementara batu bara hanya mampu bertahan hingga seabad ke depan. Nah, sementara di sisi lain kita memiliki energi yang berlimpah seperti matahari, udara, dan juga air dan tentunya tidak akan habis. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia akhirnya bersepakat pemirsa untuk mencoba beralih dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan melalui perjanjian yaitu Paris Agreement yang ditandatangani pada tahun 2015 di Paris. Dan Indonesia masuk dalam perjanjian ini. Salah satu target yang dimiliki Indonesia adalah untuk menggunakan energi baru dan terbarukan di tahun 2025 sebanyak 23%. Nah, sebagai upaya untuk mewujudkan dari target tersebut, lembaga negara, salah satunya DPR RI, di sini mulai membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS seperti yang ada di sekitar saya saat ini. Yuk kita lihat-lihat. Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan, saat ini saya sudah berada di Taman Energi Gedung DPR RI. Nah, taman ini lokasinya tepat berada di halaman depan Gedung DPR RI, tepatnya di depan Gedung Kura-Kura atau Gedung Nusantara DPR RI. Pemirsa, dapat Anda lihat bahwa pembangunan panel surya dan juga Taman Energi ini menggunakan konsep green building, di mana Anda bisa lihat bahwa panel surya di sini dan juga Taman Energi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan DPR RI untuk mewujudkan green economy dan juga mencegah ancaman perubahan iklim dunia. Pemirsa, bisa Anda saksikan dan untuk informasi bagi Anda bahwa panel surya ini bekerja dengan menyerap sinar matahari dan diubah menjadi listrik. Dan informasi juga untuk Anda nih pemirsa, bahwa panel surya ini bisa menyerap daya dan menghasilkan daya sebesar 2 megawatt dan bisa digunakan oleh gedung DPR RI ini dengan menyuplai sebesar 25% kebutuhan listrik di gedung DPR. Dan tentunya pemirsa, kita sama-sama berharap bahwa nantinya pembangunan PLTS di gedung DPR ini bisa menjadi pelopor nih buat lembaga dan juga instansi negara lainnya untuk mengusung penggunaan energi baru dan terbarukan ke depannya. Saya Elisa Purba melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita memasuki segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Terima kasih rekan Anggun. Pemirsa TV Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama datang dari Komisi 9 DPR RI yang meminta agar obat sirup anak-anak yang mengandung zat berbahaya ditarik dari peredaran. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, pemerintah mau menghimbau seluruh apotek untuk menyetop sementara penjualan obat berbentuk cair atau sirup sebagai buntut dari 192 kasus gagal ginjal akut yang dialami oleh anak-anak Indonesia. Di sini Komisi 9 DPR RI yang diwakili oleh wakil ketuanya yaitu Emmanuel Melkiades Lakalena memberikan sejumlah catatan. Yang pertama ialah Komisi 9 mendorong agar Kementerian Kesehatan atau Badan POM dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI untuk segera duduk bersama dan memberikan keterangan secara bersama-sama dalam waktu yang secepat-cepatnya. Tujuannya agar keterangan yang disampaikan ke masyarakat jelas dan juga terarah. Selain itu, tenaga kesehatan bisa melaksanakan rekomendasi pemerintah dengan benar. Lalu yang kedua, ada juga terkait dengan batasan waktu investigasi yang akan dilaksanakan agar segera bisa diumumkan ke masyarakat. Karena penggunaan sirup bagi anak-anak itu sesuatu hal yang sangat sering ditemukan di lapangan. Dan yang ketiga tentunya dalam rangka memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia diharapkan benar-benar bisa memberikan keterangan secara detail agar tidak menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Diberitakan sebelumnya, seluruh tenaga kesehatan diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk menghentikan sementara pemberian resep obat-obatan dalam bentuk sirup ataupun cair. Diketahui ada 2 kandungan yang dikaitkan dengan biang kerok anak mengalami gagal ginjal akut, yaitu ethylene glycol atau EG dan juga diethylene glycol atau DEG. Badan POM RI juga tengah mendalami dugaan obat yang tercemar ethylene glycol dan diethylene glycol yang melampaui batas wajar, layaknya yang terjadi di Gambia, Afrika Barat. Anggota Komisi 9 DPR RI Suir Syam turut menyatakan bahwa sebaiknya Badan POM menarik obat-obatan yang mengandung ataupun mau tercemar 2 zat berbahaya tersebut. Karena menurutnya imbauan akan lebih efektif jika diikuti dengan aksi penarikan terlebih apabila obat tersebut masih beredar di masyarakat. Suir Syam meminta kepada Badan POM untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat secara masif terkait dengan peredaran obat-obatan yang mengandung DEG dan juga EG, termasuk fakta apabila obat-obatan yang dimaksud ternyata memang belum atau tidak beredar di Indonesia. Informasi ini diperlukan terlebih sekarang masyarakat ada yang ingin membeli obat-obatan dari luar negeri secara online. Sebagai langkah kehati-hatian, Badan POM juga sedang menelusuri kemungkinan kandungan DEG dan juga EG sebagai cemaran pada bahan lain yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan. Badan POM juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan menggunakan produk obat yang terdaftar Badan POM yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau sumber yang resmi. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang ada juga di headline media online pada hari ini, yaitu terkait dengan Komisi 10 DPR RI yang mengkritik bos FIFA dan juga Ketua Umum PSSI yang mengadakan pertandingan persahabatan di saat Kanjuruhan masih berduka. Di sini kita bisa lihat di layar kaca Anda, di sini PSSI menggelar pertandingan sepak bola persahabatan di sela-sela kunjungan FIFA ke Indonesia. Komisi 10 DPR RI menilai kegiatan tersebut kurang tepat dilakukan di tengah suasana duka tragedi Kanjuruhan. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menilai bahwa hal ini sangatlah tidak baik karena saat ini duka Kanjuruhan belum sepenuhnya pulih dan permasalahannya belum selesai dituntaskan. Menurut Huda masih ada cara lain yang bisa dilakukan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule untuk berdiplomasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Huda juga mengatakan akan lebih baik jika PSSI mengajak FIFA mengunjungi Stadion Kanjuruhan hingga menggelar doa bersama. Atau lebih baik jika PSSI dan FIFA melakukan kunjungan ke stadion-stadion di Indonesia guna memverifikasi keamanan standar FIFA. Di sini lebih lanjut, Huda mengatakan Komisi 10 DPR RI menunggu tindak lanjut pemerintah dari rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta mengenai tragedi Kanjuruhan. Huda juga memaparkan sesuai masa reses
atau seusai masa reses, Komisi 10 akan kembali mengundang pihak-pihak yang bekerja untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini, yaitu berita dari Komisi 9 DPR RI yang minta obat sirup anak yang mengandung zat berbahaya ditarik dari peredaran, dan juga berita dari Komisi 10 yang mengkritik aksi bos FIFA dan Ketua Umum PSSI yang melakukan laga persahabatan di tengah duka Kanjuruhan. Kembali lagi ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah informasi sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa pemirsa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada dan untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Anggun Dr. Rining beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.